Facebook Personal for Business. Eh, Nanti akan dijelaskan bagaimana tentang eh, kabar terbaru, review, kemudian tipe-tipe pengguna Facebook juga akan dijelaskan di materi ini. Kemudian akan dijelaskan juga cara bermain berjualan dengan menggunakan Facebook Personal. Ya, ini kabar terbaru ya sebagai review. Saat ini pengguna Facebook ada sekitar 800 juta pengguna di dunia yang menggunakan Facebook Messenger. Artinya Facebook saat ini sudah sangat konsentrasi untuk masalah messengernya. Bahkan dia akan mengeluarkan yang namanya fitur mengirim uang. Ini luar biasa ya, ketika nanti ini udah diluncurkan mungkin mata uang dolar itu nggak dipakai lagi gitu. Dia hanya jadi satuan aja. Tapi Facebook sudah membuat mata uang sendiri. Jadi kalau ada event nanti bisa bayar langsung transaksi menggunakan mata uang Facebook. Nah, sudah mungkin tahun 2016 atau 2017 itu sudah dimulai mungkin ya. Bisa kita tidak tahu, ini sekedar kabar saja. Kemudian ada lagi fakta menarik bahwa setiap 20 menit pengguna Facebook itu ada rekod-rekod yang bisa dijadikan sebuah data yang sangat real gitu. Saking ramenya gitu ya, bahkan 20 menit aja Facebook sudah rata-rata orang itu sudah men-share 1 juta link gitu ya, di seluruh pengguna Facebook. Ada 1,4 pengguna yang sudah sering sekali invite setiap 20 menitnya, invite event ya. Kemudian friend request, ada foto upload, dan ini fakta-fakta yang saat ini terjadi di Facebook. Nah, bagaimana di ASEAN sendiri? Saat ini sudah menghadapi MEA di 2015 kemarin Desember kan. Faktanya bahwa populasi Indonesia itu sangat besar, yang paling besar di ASEAN. Baik itu untuk pengguna internetnya, sosial medianya, maupun mobile connectionnya. Kita lihat sendiri di sini ya. Jadi kalaupun misalnya Brunei itu masuk ke MEA juga ya sangat beruntung gitu. Dia bisa menerima pasar yang ada di Indonesia gitu. Berarti di ASEAN sendiri kita bisa menargetkan sekitar 623 juta jiwa gitu. Orang yang bisa kita target. Jadi sangat tidak mungkin target target untuk jualan kaos itu habis gitu. Karena memang lihatin aja pengguna populasinya segini gitu. Taruhlah populasi internetnya segini, masa nggak bisa sih untuk satu orang aja untuk jual beli kaos kita? Nggak mungkin kan? Makanya gunakan Facebook dulu untuk bersosial media, untuk jualan. Ini sangat powerful gitu teman-teman. Bahkan dengan cara organik pun teman-teman sudah sangat bisa untuk melakukan hal ini. Nah, ini fakta lagi bahwa hmm, ada sekitar 57% penggunanya adalah pria. Kemudian 43% adalah wanita. Tapi yang pengambil keputusan untuk beli jual beli adalah rata-rata wanita gitu. Nah, ini yang menarik gitu, khususnya di Indonesia ya. Meskipun penggunanya prianya banyak, tapi tetap yang kita targetkan adalah rata-rata wanita. Karena apa? Karena wanita sering berinteraksi dan eh, produk-produk aparel, khususnya apalagi baju kaos anak gitu, itu memang sangat target banget sama wanita gitu, khususnya yang sudah menikah gitu. Kalau yang belum menikah mungkin sasarannya adalah orang-orang yang mau beliin buat adiknya ya, maksudnya buat ponakannya gitu, seperti itu ya. Dan rata-rata penggunanya yang produktif ada di umur 18 sampai 45 tahun. Ini adalah pengguna yang punya daya beli tinggi. Nah, ini dia macam-macam pengguna sosial media. Jadi kita yang termasuk yang mana ya? Apakah kita seorang yang berinteraksi sosial saja gitu ya, jadi buat chat doang gitu, atau buat komen-komen cuman sekedar segitu aja gitu, ataukah orang-orang yang killing time itu ya orang-orang yang menggunakan Facebook hanya untuk main game misalnya gitu, hanya untuk lihat-lihat timeline gitu kan. Ini buang-buang waktu gitu, banyak yang cuman buka Facebook lah segala macem, tapi ya hanya pas di jam-jam istirahat kayak gitu. Jadi orang macam-macam penggunanya gitu. Kemudian ada lagi orang yang kepo ya. Kepo ini ya dia ngelihat
mungkin ngelihat siapa temennya atau calon yang mau dinikahinya gitu kan, dilihat-lihat dia ngepoin gitu. Nah ini salah satu macam-macam pengguna sosial media juga. Ada yang hanya sebagai ajang pamer, dia pamerin barangnya, pamerin dia ke luar negeri lah segala macam. Ada yang jualan, ada juga buat sharing. Nah kita sebagai pengguna sosial media yang sudah paham gitu, khususnya teman-teman reseller Rafra Kids yang menggunakan sosial media itu dengan bijak gitu untuk jualan atau sharing saja gitu. Jadi faktor-faktor yang selebihnya ya, keempat yang di atasnya gitu, yang dari brand truk sampai ajang pamer, ini sebagai apa ya, sebagai ini aja apa, sebagai tempat kita bahwa ternyata memang orang-orang target pasar kita itu melakukan ini semua gitu untuk mereka berinteraksi sosial. Makanya gunakan juga mungkin untuk hal-hal yang seperti itu, tapi fungsinya itu untuk menarik konsumen. Ya. Saya akan lanjut tentang macam-macam bentuk akun Facebook. Nah, akun Facebook itu ada akun personal, ada akun Facebook grup, ada Facebook fanpage. Bedanya apa? Yuk kita lihat. Ya ini salah satu akun yang saya gunakan ya. Ini ada akun saudara saya yang saya gunakan untuk jualan produk Afra. Nah, hal yang pertama kali dilakukan adalah ketika kita jualan produk di Facebook, kita perhatikan dulu untuk kita ini mewakili siapa gitu, mewakili produk barangkah gitu atau produk yang mau kita jual. Kita covernya kita ganti gitu dengan aktivitas jualan kita, kemudian profil picture-nya juga boleh kita ganti atau profil picture sendiri boleh. Nah kemudian untuk Facebook personal itu ditandai dengan link di, kalau misalnya teman-teman buka desktop gitu ya, ini bisa kelihatan Facebook personalnya. Pertama dia ada timeline, ada about, ada friend, foto, dan yang biasa kita pakai. Kemudian ininya setelah facebook.com/nya itu langsung nama kita biasanya, nama user. Oke, ini Sri S Andini 73, nah ini ada nama user. Nah kalau grup ini misalnya saya masuk ke beli kaos. Nah misalnya kayak gini. Nah ini kita bisa join di grupnya gitu ya. Ini saat ini masih pending ya. Jadi ada adminnya di dalamnya. Nah ini biasanya di sini kita bisa memuat foto, kita bisa tahu membernya, kita bisa tahu posting jualannya gitu. Kita bisa diskusi juga di dalam grup itu. Nah kemudian ada lagi akun fanpage. Nah ini misalnya ini salah satu akun fanpage ya. Nah, ini digunakan untuk teman-teman jualan ya, bisa gunakan jualan dan bisa juga gunakan untuk beriklan juga fanpage. Nah ini contoh postingannya ditandai dengan biasanya username juga, tapi dia lebih ke arah nama tokonya gitu. Kayak ini kan Mimia Java gitu, langsung keluar dia. Jadi contoh-contoh untuk bentuk akun Facebook. Nah, kemudian bagaimana sih aktivitas jualan Afra Kids? Nah, pertama-tama teman-teman untuk jualan Afra Kids secara organik ya dengan menggunakan akun Facebook personal, pertama update status kegiatan pribadi teman-teman. Jadi selalu update, misalnya teman-teman lagi ngirim barang gitu ya, atau teman-teman lagi packing gitu, atau teman-teman lagi jadi CS nungguin BBM masuk gitu kan, 12% BBM masuk. Nah itu di foto kemudian di update gitu. Saya punya satu contoh, misalnya ini ya mungkin maaf ya kalau misalnya Mas Taris ngelihat nih, ada satu agen Afra Kids ya. Ya maaf Mas Taris
Saya jadikan contoh dulu. Nah ini Mas Taris ini dia selalu memposting apa saja yang eh, aktivitas apa saja yang dia kerjakan. Nah ini kita lihat dia lagi tidur gitu kan, ini jadi satu hal yang menarik gitu kan. Ya, kemudian di komen lalala segala macam. Nah ini akan memancing namanya jreng. Terus kan tuh ya. Nah ketika ejreng ini tinggi, ejreng itu apa sih? Nah ini akan saya jelaskan. Jadi Facebook itu punya namanya algoritma. Ya, sama seperti Google, sama seperti Instagram, sama seperti yang lain-lainnya. Jadi Facebook itu algoritmanya itu untuk menentukan seberapa sering kedekatan hubungan antara akun-akun atau orang-orang yang memang sangat sangat apa sangat sangat rutin berinteraksinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita kadang-kadang sering ngelihat kan misalnya saya punya di akun ini ya. Misalnya saya pribadi di akun ini ada sekitar 1.197 orang gitu. Tapi yang nongol di akun saya yang memang update status selalu kelihatan itu hanya tertentu-tertentu saja gitu, nggak semuanya gitu. Ya bahkan saya lebih banyak, bahkan di akun ini lebih banyak nge-like fanpage gitu, makanya yang keluar itu fanpage kayak apa merdeka.com gitu kan, ini kan hanya buat riset aja gitu. Nah ini tidak semuanya langsung muncul di akun timeline kita gitu, di timeline kita. Nah untuk itu harus kita, kalau misalnya akun status kita mau bisa banyak dilihat orang bahkan sampai serapa 197 1197 orang bisa ngelihat ya, kita harus banyak-banyak interaksi dengan orang-orang yang memang kita jadi teman kita gitu. Nah misalnya ketika saya ya ini kebetulan akunnya lebih banyak like fanpage-nya, temen like temennya jarang gitu, jadi yang keluar tuh eh, akun fanpage mulu gitu, jual beli dan segala macam. Oke, saya akan kasih contoh lain akun saya untuk menguji ejreng. Ini akun saya. Eh, Misalnya siapa ya? Nah, misalnya Mbak Pemiludi nih, misalnya nih Mbak Pemiludi dia memposting eh, berbagai macam postingannya ya, postingannya. Kemudian tadi kan apa nih? Sekilas, lalu segala macam. Nah, kita bisa komen di sini misalnya mantap Mbak gitu. Mantap, Mbak. Nah, nilai komen itu sudah dihitung sama Facebook ya. Kemudian kalau misalnya kita ini contoh lah, kita coba buat sebuah algoritma tersendiri gitu ya. Yang baru aja. Contoh lah untuk like itu punya nilai interaksi ya. Kalau misalnya kita nge-like statusnya Mbak Pemi ini, kita like misalnya gini. Nah, ini misal kita kasih bobot nilainya 1. Nah, kemudian kalau misalnya tadi saya komen, mantap Mbak, ini nilainya komen nilainya 2. Kemudian kalau misalnya saya nge-share gitu ya. Kalau nge-share itu nilainya yang paling tinggi ya. Ini nilainya 3.
Kemudian ada lagi yang besar, mention. Mention nilainya 4. Nah, ini nilainya 4. Nah, kalau misalnya saya back lagi, Bapem ini biasanya masih ada lagi gitu statusnya. Tuh, paling atas kan jadinya. Seperti itu. Nah, ini ketika kita sering berinteraksi di Facebook, Facebook akan membaca algoritma kita gitu. Untuk itu kita harus sering-sering update status kita seperti itu agar algoritma yang disebut algoritma Facebook namanya edgering ya, edgeringnya naik gitu. Oke, kemudian apalagi like, comment, share status teman FB tadi seperti tadi. Kemudian update tentang status sharing gitu ya. Ya, kemudian posting storytelling. Nah, ini posting storytelling itu tadi maksudnya disebutkan bahwa tadi kayak Mbak Pemi tadi kan itu ada status-status menceritakan tentang dia jualan, kemudian ada repeat order dari dia. Nah, itu ceritakan hal-hal seperti itu dan update terus di aktivitas jualan kita. Nah, kemudian setiap 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 hari ya minimal ada kita tambahkan 20 teman-teman tertarget gitu. Nah, gimana sih cara kita berteman dan kita tahu bahwa dia itu teman-teman tertarget? Gampang saja sebenarnya, kita tinggal cari fanpage yang memang dia like atau fanpage yang memang berhubungan sama produk kita gitu. Misalnya saya coba buka fanpage apa kids ya. Misalnya siapa ya? Apa kids sini. Itulah apa kids Indonesia. Nah, ini kan udah banyak yang like nih. Artinya dari 886 orang ini sudah tahu ini ada pedang apa kids gitu. Nah, tinggal bagaimana caranya biar dia rutin melihat postingan-postingan yang memang kita kita coba sharing, kita coba infokan gitu. Cukup 10 orang saja kita add, caranya tadi klik gitu. Kemudian kita invite. Ya ini fanpage ya. Coba saya akan tutup dulu. Saya ganti ke akun profil. Ya. Ini nanti itu kan jadi add friend. Invite friend. Kita add aja, bisa langsung sini. Atau tadi caranya invite tadi ya. Saya coba segini deh. Ini banyak juga kan nih. Kita coba jadi teman dia gitu. Kita buka, kita add. Satu pelan-pelan gitu. Jangan sampai lebih dari 20 karena akan di banned nantinya kan sama Facebook ya. Karena itu mencurigakan gitu aktivitasnya. Nah, nanti setiap hari lakukan hal itu. Kita invite, kita add friend kita gitu. Biar apa? Biar nanti kita menemukan orang-orang yang tertarget yang sudah nge-like fanpage, minimal sudah nge-like fanpage Kids. Seperti itu. Oke, lanjut. Share fanpage kita. Nah, misal kita sudah buat fanpage ya, kayak ini, kita ini udah misalnya fanpage apa ya? Nah, ini kita bisa share. Nah, ini misalnya kita punya fanpage namanya Sahabat Kids gitu, yang teman-teman bikin.
Nah, ini kita share biar nanti orang-orang tahu bahwa itu yang jual produk adalah kita. Nah, itu cara untuk jualannya seperti itu. Jadi jangan jangan jualan yang inbox orang, gitu. Jangan, karena itu nanti akan mengganggu ya, annoying. Kemudian ngetek-ngetekin orang, jangan, kecuali orang itu sudah kita kenal gitu, baru boleh kita tag. Kalau misalnya orang itu tidak terlalu kita kenal, jangan di tag gitu, karena akan annoying nantinya. Tinggal tag foto gitu. Bisa muncul. Tapi ingat, hanya orang-orang kita kenal kalau misalnya mau di tag. Ya, apalagi selanjutnya ganti profil picture kita. Nah, ini penting juga, kita harus terus-terus tahu bagaimana picture kita. Di sini kita ganti minimal update ya, setiap setiap misal cover atau foto kita ganti biar nanti menarik perhatian orang-orang juga, di teman-teman kita juga. Nah, untuk status lainnya mungkin kita bisa belajar dari Mas Taris ya. Mas Taris ya sudah jago sekali dalam hal jualan di sosial medianya gitu. Itu kita bisa lihat status-status beliau, bisa kita pelajari bersama apa yang dia share, kita bisa interaksi langsung sama Mas Taris. Ya. Seperti apa sih sharingnya yang dia lakukan di akun sosial medianya. Ya, nanti ujung-ujungnya di situ ada hal-hal yang menunjukkan, yang mengarahkan teman-teman targetnya itu untuk jualan, untuk beli produknya gitu. Ya, ini seperti itu. Kita tutup saja langsung ya. Selamat praktek. Salam grow up together with Grow Up Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.